Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah e-book Pintar Akreditasi Rumah Sakit. E-book ini saya masukkan di Google Play biar bisa dimiliki oleh orang per orang, satu account Google, satu e-book. Jadi satu e-book ini jika Anda mempunyai satu account Google bisa diakses dari komputer, dari laptop, dari smartphone, atau tablet juga bisa. Itu keuntungannya Google Book. Jadi tetap di Google Play, nanti pilih yang books ya. Jadi nanti pilih aja namain akun. Nah, untuk melihat contohnya, contoh dokumennya ini ada namanya free sample. Kita bisa ngeklik free sample, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada halaman next. Kenapa ini bisa membantu mempermudah? Karena di sini ada outline ya, ada babnya yang bisa kita akses ya. Misalkan bab mau ke bab 1, mau ke bab 2 dan seterusnya sampai full. Juga ada contoh-contoh dokumennya. Ini contoh kita tata kelola rumah sakit ya, bab 1 ya. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Baru kita next ya. Nah, sayangnya untuk Google Book ini dia belum mendeteksi link-link ya. Di sini sebenarnya sudah saya bikinkan link untuk menuju bab tersebut atau juga ke daftar isinya ini ya. Jadi untuk ini Google Book kita hanya bisa mengakses di kontennya ini secara babnya saja. Berbeda dengan versi PDF. Nah kita lihat sekarang yang PDF. Ini versi PDF ya. Versi PDF. Di sini di sebelah kiri sudah saya bikinkan outline-nya. Yang sisi kanan sisi materinya. Contohnya tadi yang tata kelola rumah sakit. Nah, ini bisa diklik ini teman-teman nih. Nah, operasional rumah sakit, misalkan ini TKRS 2 elemen penilaian 2, TKRS 2 elemen penilaian 3. Nah, di sini juga sudah serta materi, termasuk materi tentang KRIS. KRIS adalah kelas rawat inap standar yang akan berlaku 1 Juli kalau nggak salah ya, 2025. KRIS itu nanti ada di bab MFK. MFK itu mana MFK? Ini ya, manajemen fasilitas dan keselamatan. Nah, kita bisa ngeklik sini, nanti akan muncul bab-babnya di sini. Bab MFK 10 PCRA. Nah, di sini ada elemen penilaiannya. Ketika diklik babnya muncul elemen penilaian. Nah, di sini ada KRIS ya. Kriteria kesalutan. Nanti kita lihat nih. Kita klik ini, nanti akan muncul PCRA-nya. Bisa kita scroll ke bawah atau kita langsung di sini kriteria KRIS. Ini kan bab yang tadi juga di sini nih. Nih ya, PCRA di sini. Jadi ketika kita scroll ke atas, yang di sisi kiri juga ikut naik mengikuti outline-nya. Ini saya memakai apa ini? PDF apa? Dokumen viewer. Kita juga bisa mengklik di sini misalkan PPI. Nah, nanti akan muncul PPI ini. Ini PPI-nya mana? Ini PPI-nya ya. Nah, ini PPI-nya. Nah, ketika kita scroll ke bawah, dia juga akan ikut ke bawah nih. Oh, PPI banyak banget nih materi-materinya nih. Di PPI doang nih ya. Waduh, banyak banget PPI sampai PPI berapa nih? Atau bisa langsung di sini ya.
PP1 regulasinya. Nah ini langsung sini. Nah dia ini juga ikut scroll ke bawah, ketika kita scroll ke bawah dia dokumen ikut turun. Nah kita kembali ke MFK. Nah MFK berapa tadi? MFK ini Hospital Disaster Plan. Jadi untuk bab misalkan MFK 9 mengenai HDP atau Hospital Disaster Plan ini sudah saya sertakan elemen penilaiannya, juga materi-materi yang berkaitan dengan elemen penilaian tersebut. Ini contoh acuan nasionalnya PMK ini misalkan acuannya ini saya sebutkan nih dokumen apa yang perlu dimiliki oleh rumah sakit ya. Nah kemudian kita tadi mau menuju ke MFK 10. Di sini kris ya. Nah kriteria kris ada 12 ya, kita tahu ini ada 12 ini ya. Nah ini nanti masing-masing akan saya jabarkan nih. Nah perlengkapan apa yang dibutuhkan oleh seorang surveyor, ini meteran kalau mau bawa ya, velocitometer atau anemometer, luxmeter, termometer, hygrometer. Nah ini kriteria 12 adalah memang satu nih, komponen bangunan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. Jadi kalau relnya ini contohnya diberikan apa istilahnya hospital plane, jadi sambungan antara dinding dengan lantai harus melengkung begini nih. Ini wajib ya nanti ya. Kemudian ventilasi udaranya 6 kali per jam. Untuk ruang isolasi minimal 12 kali ACH. ACH itu satuannya ACH, A-nya apa lupa saya. Nah ini alatnya untuk mengukur ketika kita berada di ruangan rawat inap, kita ukurlah ventilasi ruangan itu apakah 6 atau 12 untuk ruang isolasi. Nah di sini juga ada yang kondisi tidak sesuai dengan kris. Kemudian yang ketiga, pencahayaan ruangan. Pencahayaan ruangan itu standarnya adalah 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur. Nah ini alat untuk mengukurnya teman-teman, luxmeter. Nah di sini juga sudah saya berikan penjelasan ya, apa hubungannya lux, lumen dengan watt sebuah lampu ya. Juga sudah disertakan rumus untuk menentukan jika kita mempunyai ruangan seluas ini, seluas X meter persegi dan menghendaki 250 lux, maka berapa watt lampu yang dibutuhkan. Nah ini juga sudah saya sertakan rumus-rumusnya ya, contohnya. Kemudian yang keempat, kelengkapan tempat tidur, ada 2 stop kontak yang minimal ya. Kemudian juga wajib ada nurse call yang bentuknya kayak itu pencet, itu nurse call ya teman-teman ya. Kalau cuma ada 1 stop kontak, nah itu sudah tidak sesuai dengan kriteria standar ya. Kemudian ada nakas. Nakas ini insya Allah udah sering teman-teman jumpa ya, satu nakas untuk satu tempat tidur. Nakas lemari kecil untuk menyimpan pakaian, alat mandi pasien, termasuk untuk menyimpan barang-barang yang penunggu. Kemudian temperatur ruangan. Suhu ruangan berada pada rentang 20-26 derajat. Kelembapannya kurang dari 60%. Nah, harus ada alat ini nih teman-teman. Kalau nggak ada ya kita tanya mereka, taunya suhu ruangan dari mana, kemudian taunya kelembapan dari mana. Kalau tidak
eh,